Selamat sore. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di sini dan juga para sahabat-sahabat yang ada di Facebook. Kita akan mengadakan siaran langsung pada jam 16 kurang 20 menit. Jam 16 kurang 20 menit kita akan mengadakan siaran langsung dari Gereja GPT Kristus Kasih Eknabara. Saya sebagai gembala, Pendeta Johnson Habiahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan ini Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa memanfaatkan untuk memuliakan Tuhan, dan bukan untuk menyenangkan dunia ini, tetapi kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk itu urapi kami semua, mulai dari hamba memberikan kekuatan ekstra, kesehatan, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, murni, sesuai dengan kehendak-Mu, menyampaikan firman-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman bersama dengan roh-Mu sungguh-sungguh dinyatakan di akhir zaman ini Tuhan, untuk menolong kami, menghapuskan air mata kami, membahagiakan kami, memberikan sukacita bagi kami semua, para pendengar yang di sini maupun melewat Facebook Tuhan. Tolong semua Tuhan, segala yang merintangi, yang menghalangi pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman-Mu nih, lewat roh apa saja yang di udara, roh setan iblis, kami usir semua dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa, Tuhan tolong kami semua. Tuhan berkemurahanlah. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap pendengar di Facebook dan yang di sini Tuhan, agar bisa mengerti dan percaya yakin pada firman-Mu, sehingga ada kekuatan bagi kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akan mendengar firman-Mu bersama-sama. Haleluya. Amin. Selamat sore. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita belajar firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-10. Upah dalam mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah yang seharusnya menjadi komitmen bagi kita dalam mengikut Yesus. Siap meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikut Tuhan. Tujuannya adalah supaya pelayanan dan ibadah kita ini dapat kita jalankan sepenuhnya sampai garis akhir, sampai kita mati, atau sampai Tuhan datang yang kali kedua. Jadi pelayanan ini dimulai dari nikah. Itu pelayanan ini ya. Nah, siap nikah baru terus masuk kepada penggembalaan, tergembala. Jadi belajar firman Allah, ingat, jangan dengan logika ya, melainkan dengan iman. Itu kita belajar firman Allah. Harus dengan iman. Dan jangan dicocok-cocokkan kepada daging. Tidak bisa dicocokkan kepada daging. Jadi menikah itu adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Itu menikah. Ini tema kita tentang pernikahan. Jadi menikah itu adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Ada kehidupan dipanggil untuk menikah. Ya, harus menikah. Jadi jika dia tidak menikah, maka akan hancur. Ada kehidupan dipanggil untuk tidak menikah. Dan jangan menikah. Jika dia menikah, pasti hancur. Itulah menikah. Adalah panggilan. Ya. Sekali lagi, jika dipanggil untuk tidak menikah, jangan coba-coba menikah. Jika menikah akan hancur. Jadi nikah itu adalah pemberian Tuhan yang mulia. Itu nikah. Pemberian Tuhan yang mulia. Dan itu hanya diberikan kepada manusia. Contoh, binatang tidak menikah. Ya. Malaikat juga tidak menikah. Itu contoh. Jadi itu diberikan Tuhan kepada manusia.
adalah satu pemberian yang mulia. Ya. Jadi Alkitab, Kejadian dimulai dari nikah yang mulia dan bahagia. Itu Alkitab Kejadian. Dimulai dari nikah yang mulia dan bahagia. Tetapi sayang, Adam dan Hawa, nikahnya itu dirusak oleh setan. Nah, itu ya. Itu nikah Adam dan Hawa dirusak oleh setan. Jadi ingat, tidak ada kebahagiaan yang melebihi nikah yang menyatu. Suruh matikan TV-nya. Tidak ada kebahagiaan, sekali lagi. Ya. Tidak ada kebahagiaan melebihi nikah yang menyatu. Ya. Itulah hidup di bumi serasa bagaikan di sorga. Ini kalau nikah kita bisa menyatu. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi nikah menyatu. Kita hidup di bumi, tetapi serasa hidup di sorga. Demikian juga sebaliknya. Tidak ada penderitaan yang melebihi nikah yang dihancurkan setan. Sekali lagi, tidak ada penderitaan yang melebihi nikah yang dihancurkan oleh setan. Hidup di dunia ini serasa sudah hidup di neraka. Jadi inilah nikah yang tidak bisa menyatu. Hidup di bumi serasa sudah di neraka. Jadi Alkitab ya, ditutup dengan pesta nikah yang sempurna. Itu Alkitab. Ya. Nah. Ditutup Alkitab ini dengan nikah yang sempurna. Jadi Yesus itu gambaran Adam yang terakhir. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Nikah mereka sudah dirusak oleh setan. Dan Alkitab ditutup dengan pesta nikah. Sama dengan nikah yang sempurna. Jadi Yesus itu sama dengan Adam yang terakhir. Nah, disinilah Yesus bertanggung jawab. Ya, dia bertanggung jawab terhadap nikah. Ya, itulah Adam yang terakhir. Bertanggung jawab supaya nikah itu menjadi sempurna. Nah, ini Adam yang terakhir. Yesus harus bertanggung jawab supaya nikah itu menjadi nikah yang sempurna. Jadi ada 5 poin nikah Kristen supaya masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Lanjut ke kerajaan 1000 tahun damai. Lanjut masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Jadi ada 5 poin nikah Kristen ya supaya masuk surga. Poin pertama, ini poin yang pertama. Poin pertama, pencipta nikah. Siapa? Siapa pencipta nikah? Jawabnya adalah Tuhan Yesus. Ini pencipta nikah ya, adalah Yesus. Bukti Yesus pencipta nikah. Bukti A, nikah itu terdiri dari satu Adam, satu Hawa. Ya, itu nikah. Terdiri dari satu Adam, satu Hawa. Inilah nikah yang diciptakan oleh Yesus. Inilah nikah yang diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, satu Adam, satu Hawa. Jadi ada juga yang diciptakan oleh setan. Nah, itulah poligami, poliandri, homo, lesbian. Inilah ciptaan setan. Ini ciptaan setan. Itu bukti A. Bukti B, Kejadian 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini bukti B. Ya. Nah, bukti B. Ini bukti B. Ya. Nikah tidak sembarangan. Ini bukti B. Bahwa nikah itu tidak sembarangan. Bukti A, nikah itu terdiri dari satu Adam, satu Hawa. Bukti B, Kejadian 2 ayat 18. Nikah itu tidak sembarangan. Artinya nikah itu sepadan atau sejodoh. Sama dengan satu iman, satu firman pengajaran yang benar. Jangan terjadi kawin campur. Ya. Jangan terjadi kawin campur. Ini bukti B. Jadi nikah itu tidak sembarangan. Harus sepadan atau satu jodoh. Atau satu iman, satu firman pengajaran. Jangan sampai kawin campur. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ini kejadian, ini pernah terjadi. Ya. Kawin campur. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Inilah terjadi kawin campur. Inilah kawin campur. Ya. Jadi ingat, terang dan gelap itu sama dengan tidak bisa menyatu. Sekali lagi, terang dan gelap tidak bisa menyatu. Sehingga terjadi kawin cerai. Ini akibatnya kawin campur. Terang anak Allah dengan anak duniawi, anak manusia. Antara terang dan gelap ini tidak bisa menyatu, ya. Sehingga terjadilah kawin cerai. Artinya dosa kawin mengawinkan. Dan lahirlah keturunan raksasa. Ini akibatnya. Kita lihat ayat 4-nya. Kejadian 6 ayat 4-nya. Lahirlah anak-anak raksasa. Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ini yang terjadi. Jadi akibat kawin campur, maka lahirlah anak-anak raksasa. Inilah akibatnya. Jadi arti daripada raksasa, orang yang hidupnya, ini arti raksasa, ya, bukan besar, rumah besarnya, bukan. Lahirlah keturunan-keturunan manusia yang penuh dengan hawa nafsu daging yang tidak wajar. Jadi contoh, kalau makan rakus, ini lahirlah orang yang rakus, suka berpesta pora. Ya. Kalau menikah, istrinya 2, 3, 4. Nah, itu baru dia puas. Ini orang raksasa. Ya. Makan orang sepiring, dia 4 piring. Rakus. Nah, ini. Ya. Ini nih. Masih kecil-kecil minta kawin. Nah, ini keturunan raksasa. Ya. Jadi bikin susah. Akhirnya bikin susah. Jadi ingat, jangan mencampurkan pengajaran. Harus satu benih pengajaran itu. Harus satu benih. Ya. Pengajaran harus satu benih. Kalau tidak mau menghasilkan raksasa,
maka harus satu benih pengajaran. Supaya jangan lahir keturunan-keturunan raksasa. Nah, ini dia pengajaran Imamat 19 ayat 19. Ini benihnya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-19. Imamat pasal 19 ayat yang ke-19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ini, jangan taburi ladangmu dengan dua jenis benih, katanya. Ini, ya. Kalau pengajaran dicampur-campur, firman Tuhan, firman pengajaran ini dicampur-campur, maka akan menghasilkan kenajisan. Ini nanti yang lahir. Najis. Ya, najis. Bagaikan menghasilkan raksasa. Lahirlah nanti pemberontak-pemberontak. Itu kalau pengajaran ini dicampur-campur. Jadi kalau firman pengajaran. Kalau penginjilan. Semua itu perlu. Tapi jangan dicampur penginjilan kayak pengajaran kayak penginjilan. Jangan. Susu dengan makanan keras jangan dicampur-campur. Susu. Kalau dia masih bayi, kasih susu. Kalau dia mau didewasan, kasih makanan keras. Jangan dicampur-campur. Akibat dicampur-campur, maka akan lahir raksasa, akan lahir para pemberontak-pemberontak. Itu bukti B. Bukti C, dibawa ke hadapan Sang Pencipta. Nah ini, ya, ini harus dibawa kepada Sang Pencipta. A, nikah itu terdiri satu Adam, satu Hawa. B, nikah itu nggak boleh sembarangan. Harus satu jodoh, harus sepadan, satu iman, satu firman pengajaran. C, harus dibawa ke hadapan Sang Pencipta. Dibawa kepada gereja Sang Pencipta ke hadapannya. Baru terus dimulai dari peneguhan atau pemberkatan. Jadi nikah yang suci sama dengan nikah itu menjadi suci. Jadi Yesus jelas ingin merestorasi nikah. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia ingin merestorasikan nikah. Ya. Yang khususnya nikah yang sudah ditelanjangi dan yang belum ditelanjangi harus diperbaiki. Itulah nikah yang direstui orang tua. Ya, harus direstui orang tua. Nah, nikah, kalau nikah itu salah, satu waktu nikah itu akan ditelanjangi oleh setan. Jadi nikah itu harus ada patronnya. Harus ada teladannya. Nah, itu nikah. Jadi jelas Tuhan ingin merestorasi nikah-nikah yang belum ditelanjangi oleh Tuhan, oleh setan. Ini harus diperbaiki. Ini tugas Tuhan kita Yesus Kristus tentang nikah. Itu yang pertama. Ya, ada 5 poin. Poin pertama, pencipta nikah siapa? Sekarang poin yang kedua. Yang pertama, siapakah pencipta nikah? Pencipta nikah adalah Yesus, ya. Satu Adam dan satu Hawa. Jangan ada poliandri, jangan ada poligami, tidak boleh. Jangan ada homo, jangan ada lesbian. Itu dari setan semua. Jadi poin yang kedua, kita lihat dulu kitab Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Nah, ini yang poin kedua. Istri, kalau istri mempunyai teladan Tuhan, maka istri harus tunduk kepada suami. Dan jangan dosa dibela. Tunduk kepada suami. Tetapi dosa jangan sekali-sekali dibela. Kalau istri tunduk, maka ada pribadi Tuhan. Ya. Maka suami jangan coba-coba sewenang-wenang. Ini kalau istri tunduk. Ada pribadi Tuhan di dalam istri. Jadi suami jangan berbuat sewenang-wenang. Nanti suami akan berhadapan dengan pribadi Yesus. Itu kalau istri tunduk. Kita jangan sewenang-wenang. Suami-suami jangan sewenang-wenang. Sebab ada pribadi Yesus di dalam kehidupan istri itu. Dan kita akan berhadapan dengan Yesus. Tapi kalau istri tunduk, ya, maka nikah akan selamat. Nikah itu akan selamat. Itu kalau istri tunduk. Nikah akan selamat. Ayat 25 dan 27-nya. Efesus pasal 5 tadi. Ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini suami. Tapi istri harus tunduk. Suami yang meneladani Yesus akan mengasihi istri seperti diri sendiri. Itu suami yang meneladani Yesus. Dia akan mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Jadi ingat, para istri, jangan sewenang-wenang kepada suami. Kalau suami mengasihi istri seperti diri sendiri. Suami jangan sewenang-wenang. Jangan menipu. Jangan memperdaya. Sebab nanti akan berhadapan dengan pribadi Yesus. Jadi suami juga kalau mengasihi istri, ada pribadi Yesus dalam hidupnya. Ya. Kalau istri sewenang-wenang, nanti dia akan berhadapan dengan pribadi Yesus. Jadi kalau suami mengasihi istri, maka Tuhan membawa nikah itu ke pelabuhan Yerusalem baru, sama dengan disempurnakan. Jadi kalau suami atau istri melakukan kewajiban masing-masing, maka nikah itu akan dipercaya oleh Tuhan. Ini kalau suami istri melakukan kewajiban masing-masing, jelas nikah itu akan dipercayakan oleh Tuhan. Ya, dipercayakan oleh Tuhan. Khususnya mulai ada pembukaan firman. Nah, kalau nikah baik akan dipercayakan tabernakel. Itu kalau seorang pendeta, seorang gembala akan dipercayakan tabernakel. Dan anak sama dengan membuat nikah itu menjadi indah. Itu kalau mulai suami istri saling mengasihi. Ya. Anak pun teratur semua dan menjadi indah, ya. Membuat nikah itu menjadi indah. Kolose pasal 3, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Kolose pasal 3, ayat yang ke-20. Kolose pasal 3, ayat yang ke-20. Kolose pasal 3, ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, ini ya, anak akan membuat nikah itu menjadi indah.
sampai masa depan menjadi indah. Contoh, kita ingat Absalom, anak Raja Daud, ya, tidak taat kepada orang tua. Absalom itu mempunyai rambut, dia punya rambut sangat indah. Absalom itu, ketika dia tidak taat kepada orang tuanya, apa yang dibanggakannya, itulah yang membuat dia binasa. Ya. Satu waktu dia mati dengan rambutnya tersangkut di kayu dan dia ditombak. Inilah yang membinasakan dia. Ini contoh anak yang tidak taat kepada orang tua. Apa yang dibanggakannya itu yang akan membinasakan. Karena dia menyusahkan orang tua. Itu contoh. Itu poin yang kedua. Ya, istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Poin ketiga, struktur nikah. Nah, ini yang poin ketiga. Ya, poin pertama, siapa pencipta nikah? Tuhan. Poin kedua, harus saling mengasihi, ya, harus saling mengasihi. Istri dan suami harus saling mengasihi. Supaya nikah itu ada pribadi Tuhan. Supaya nikah itu dipercaya oleh Tuhan. Poin yang ketiga, struktur. Nah, ada strukturnya. Nah, kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ayat ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ini strukturnya. Jadi harus jelas strukturnya ini ya. Nah, harus jelas. Karena nikah itu punya teladan, punya pola. Dan juga punya struktur. Nah, selain pegang pengajaran, selain kita megang pengajaran, ya, praktek, harus praktek juga. Suami adalah kepala. Ini prakteknya. Jadi kita pegang firman pengajaran juga kita harus praktek. Bahwa suami itu adalah kepala. Kepala. Istri adalah tubuh. Ya, istri adalah tubuh. Nah, berdiam diri. Nah, itu kalau tubuh. Berdiam diri, menempatkan suami sebagai kepala. Suami sebagai kepala, ya. Jadi kalau suami sebagai kepala, kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Istri tubuh, suami kepala. Maka Yesus akan menjadi kepala dalam keluarga itu. Jadi istri tidak boleh mengajar dan memerintah. Istri harus berdiam diri. Artinya berdiam diri, banyak menyembah. Ini istri-istri. Harus banyak menyembah. Untuk apa kegunaan istri menyembah? Untuk melindungi kelemahan-kelemahan suami. Ya. Melindungi kelemahan-kelemahan suami. Melindungi kelemahan anak-anak. Mungkin suami, ya, gampang marah. Suami gampang emosi. Istri-istri harus banyak menyembah. Supaya tertutupi semua. Kelemahan suami dan kelemahan istri. Kelemahan anak-anak. Jadi mungkin suami mudah emosi. Suami suka bohong. Ya. Sombong. Kalau pendeta khotbah mutar-mutar. Istri harus banyak berdoa.
banyak berdoa, banyak menyembah untuk menutupi kelemahan-kelemahan suami. Dan mungkin anak-anaknya bodoh, ya, supaya jangan jadi beban, maka istri harus banyak menyembah. Jadi kalau strukturnya itu benar, ya, strukturnya itu benar dalam nikah, itulah ada pelita emas, ya, itu tabernakel tadi. Ada lampu penerang, itulah pelita emas. Ada terang kemuliaan dari Tuhan. Jadi strukturnya harus pas. Ya, istri tubuh, suami kepala, maka Yesus akan menjadi pemimpin dalam keluarga itu di atas. Tapi suami tubuh, istri kepala, yang jadi pemimpin nanti ular, setan yang jadi pemimpin. Maka jangan salah struktur, harus benar, supaya ada pelita emas, yaitu terang kemuliaan dari Tuhan. Ada terang kemuliaan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menyinari gantang dan tempat tidur. Ya. Dan Tuhan akan menjadi kepala dalam rumah tangga itu. Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan bertanggung jawab dalam keluarga itu. Jadi struktur harus benar. Jangan disepelekan strukturnya. Ini susunan dari Tuhan. Maka harus kita ikuti. Kalau tidak, setan nanti menjadi kepala. Ular yang akan menjadi kepala. Itu poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Struktur harus pas. Istri tubuh, suami kepala. Maka Yesus menjadi pemimpin, kepala dalam keluarga itu. Kalau tidak, setan yang akan menjadi kepala dalam keluarga itu. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang poin yang keempat. Poin keempat, dasar nikah. Ya, dasarnya. Poin pertama itu, siapa pencipta nikah? Harus jelas. Siapakah pencipta nikah itu? Kedua, nikah itu gak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Harus sejodoh, seiman. Ya, sejodoh dan seiman. 3, suami, istri harus saling mengasihi. Saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Yang keempat, dasar nikah. Nah, ini yang keempat. Dasar nikah itu. Jadi dasar nikah adalah kasih. Nah, ini dasarnya. Ya, harus jelas. Kasih. Siapa pencipta nikah? Nikah tidak boleh sembarangan. Struktur nikah. Keempat, dasar nikah. Dasarnya itu. Apa itu dasar nikah? Adalah kasih. Jangan menikah berdasarkan cantik atau ganteng. Jangan. Kaya, jabatan, jangan. Dasarnya adalah kasih. Inilah yang kekal. Sekali lagi, jangan berdasarkan cantik, ganteng, kaya, atau jabatan-jabatan. Tetapi dasar nikah itu adalah kasih. Inilah yang kekal. Jadi dasar itu menentukan tujuannya. Nah, ini dasar ini. Ya, dasar itu menentukan tujuannya. Ingat, kalau dasarnya benar, maka tujuannya pasti akan tercapai. Ini dasar. Ini menentukan tujuan. Kalau dasar itu benar, pasti akan mencapai tujuan. Harus tercapai tujuan. Itu kalau dasarnya benar. Ya, kalau dasar. Jadi sekarang menjadi pertanyaan, apakah tujuan nikah? Makanya tadi dasar harus diperbaiki. Harus jelas. Kasih. Kalau benar, maka dia akan mencapai tujuan. Apakah tujuan nikah? Efesus 5 ayat 31. Apakah tujuan daripada nikah? Efesus pasal 5 ayat 31. Efesus pasal 5 ayat yang ke-31. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini tujuan nikah. Apakah yang menjadi tujuan nikah? Jawabnya,
adalah kesatuan. Itu tujuan nikah. Sama dengan tidak terpisah. Itu tujuan nikah. Tujuannya supaya menyatu. Sehingga suami istri ada kesatuan. Sama dengan tidak terpisah. Jadi satu suami ditambah satu istri. Ya. Sama dengan suami istri. Satu. Ya. Satu suami ditambah satu istri. Sama dengan suami istri. Jadi di antara suami istri itu ada tambah. Satu suami tambah satu istri. Tambah itu gambaran salib. Itu digambarkan salib. Itu di antara suami istri ada salib. Itu artinya kasih tidak boleh ada pihak ketiga. Ya, nah itu. Itu arti salib, kasih. Sama dengan tidak boleh ada pihak ketiga. Hanya Tuhan di antara suami istri. Baik orang tua, baik keluarga siapapun, jangan lagi dicampuri. Kalau tidak diminta untuk mencampuri, jangan coba-coba kita mencampuri. Biar itu anak kita. Karena itulah nikah orang Kristen. Ya. Jangan dengar-dengar lagi yang lain. Tapi dengarlah firman Tuhan. Dengarlah perkataan Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang boleh mencampuri kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua kalau tidak diminta jangan coba-coba mencampuri. Jangan. Karena yang mencampuri mereka adalah suami istri mencampuri adalah Tuhan. Salib. Inilah kasih. Tidak boleh ada pihak ketiga. Tidak boleh ada pihak ketiga. Dari mana kasih Kristus? Dari mana datangnya kasih Kristus? Dari manakah datangnya kasih Kristus itu? Jawabnya satu, dari kayu salib. Itu jawabnya. Ya. Dari manakah datangnya kasih Kristus itu? Jawabnya satu, dari kayu salib. Praktiknya saling mengasihi, saling mengaku, dan saling mengampuni. Itu praktek salib. Dari situ datangnya kasih. Kasih ilahi. Kasih agape. Dari kayu salib. Prakteknya kita harus saling mengaku dan saling mengampuni dosa. Dosa selesai, maka anggur pahit diminum oleh Yesus. Maka anggur manis akan mengalir ke dalam nikah kita. Itu prakteknya. Saling mengaku dosa dan saling mengampuni dosa. Kalau dosa sudah selesai, maka anggur pahit, anggur asam diminum oleh Yesus. Maka kita akan menerima anggur yang manis. Dan mengalirlah anggur manis itu ke dalam rumah tangga atau nikah kita. Semoga kita bisa mengerti. Itu jawab pertama. Dari mana datangnya kasih Kristus? Dari kayu salib. Jawab yang kedua. Kasih dari mana? Jawabannya dari penggembalaan. Dari penggembalaan. Jadi pertama dari salib Kristus. Harus saling mengaku dan saling mengampuni dosa. Kalau dosa sudah selesai, maka anggur asam pahit diminum oleh Yesus. Dan anggur manis akan mengalir ke dalam rumah tangga kita. Itu jawab pertama. Dari mana kasih Kristus itu datang? Jawab yang kedua. Kasih itu datang dari mana? Dari penggembalaan. Nah, dari sini datangnya kasih. Jadi ingat perkataan Yesus. Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu kata Yesus.
gembalakanlah domba-dombaku. Jadi nikah jemaat harus tergembala. Nikah orang Kristen harus tergembala. Harus tergembala nikah orang Kristen. Kita lihat dulu Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Inilah penggembalaan gunanya bagi orang Kristen. Jadi jemaat harus tergembala. Orang Kristen nikahnya harus sungguh-sungguh tergembala. Tergembala itu sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu tergembala. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi kalau dalam ruangan suci itu ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa emas. Pelita emas itu ibadah raya. Meja roti sajian itu ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Mezbah dupa emas itu ibadah doa dan penyembahan. Di sanalah kita bisa menerima kasih dari Tuhan. Lewat penyucian secara intensif. Di sana kita dapat menerima kasih Allah. Lewat penyucian secara intensif. Sampai satu waktu kita tidak bercacat celah. Inilah kasih Tuhan. Inilah yang sanggup untuk menyatukan nikah kita. Dan yang menyempurnakannya. Sekarang poin yang kelima. Ya, poin yang kelima. Poin yang kelima. Poin keempat, dasar nikah. Ya. Poin ketiga, struktur nikah. Struktur nikah harus jelas. Poin pertama, siapakah pencipta nikah? Siapakah pencipta nikah? Sekarang poin yang kelima. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. 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 Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini poin yang kelima. Poin yang kelima ialah kasih. Ini poin kelima, kasih. Jadi kasih lewat korban Kristus. Inilah yang menyatukan dan yang menyempurnakan nikah. Efesus 5 ayat 31. Efesus pasal 5 ayat 31. Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Inilah nikah yang jasmani, ya. Jadi nikah jasmani kita dituntut untuk bisa menjadi satu daging antara suami istri. Baru ayat 32 ini nikah yang rohani. Efesus pasal 5 ayat 32. Ini nikah yang rohani. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini nikah yang rohani. Ya, ayat 32, nikah yang rohani. Inilah struktur atau poin yang kelima. Kasih. Nikah jasmani harus menjadi satu. Dan menjadi nikah yang rohani. Jadi kalau istri atau ibu mendapat masalah, ya, kita istri-istri, para ibu-ibu
mendapat masalah. Ingat, jalan keluarnya jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Datang kepada iman. Kita lihat dulu Matius 15. Matius pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23, ayat 24, ayat 25 dan 28. Matius pasal 15 ayat 22 sampai 23 dulu kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Nah, ini gambar seorang ibu dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini kalau ibu-ibu mendapat satu masalah. Jadi jalan keluarnya datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan dengan iman. Artinya menyembah, datang kepada Tuhan, tersungkur menyembah Tuhan. Tolonglah aku. Sama dengan mengaku, harus mengaku. Praktek mengaku, benar Tuhan. Artinya terima firman Allah, percaya dan mempercayakan diri kepada firman pengajaran. Kalau kita datang kepada Tuhan, berarti kita percaya dengan iman. Jadi iman ditambah dengan belas kasihan, terjadi mujizat. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mengaku. Akui segala kekurangan dari kelemahanmu. Prakteknya. Benarkan firman Tuhan. Benarkan Tuhan. Apa yang dikatakan firman, aminkan. Terima firman Allah sama dengan percaya dan mempercayakan diri pada firman pengajaran yang benar. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, berarti kita percaya dengan iman. Jadi iman ditambah dengan belas kasihan, maka terjadilah mujizat. Terjadi keajaiban Tuhan. Inilah istri atau ibu sekarang, ya, para ibu-ibu atau istri-istri. Sekarang seorang bapak, bapak, suami istri, ya, seorang tentang bapak. Markus 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Tadi seorang ibu datang kepada Yesus dengan iman. Ini seorang bapak. Markus pasal 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ini seorang bapak. Ya, tadi seorang ibu datang kepada Tuhan dengan iman. Ini sekarang seorang bapak. Inilah bapak yang bimbang. Nah, ini di Markus 9 tadi. Seorang bapak yang bimbang, ragu. Ya. Juga bapak-bapak para gembala. Jangan bimbang. Pegang satu pengajaran yang benar. Pegang satu pengajaran yang benar. Khususnya kita bapak-bapak. Mungkin kamu seorang pendeta atau gembala. Pegang satu pengajaran. Jangan pernah bimbang. Dan jangan pernah ragu. Pegang satu pengajaran yang benar. Jangan mau dioleng-olengkan. Jangan mau diombang-ambingkan.
Tapi pegang satu firman pengajaran yang benar. Itu Bapak. Kuncinya kita jangan ragu. Jangan bimbang. Baru ini tentang anak. Ya. 1 Petrus 5. Anak 1 Petrus 5. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 5. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Inilah tentang rumah tangga. Kalau ibu punya masalah, datang kepada Yesus dengan iman. Suami, jangan bimbang, jangan ragu, pegang satu pengajaran yang benar. Anak, jangan sombong. Ya, ini tentang anak. Jangan sombong. Anak-anak, belajarlah rendah hati. Belajar rendah hati. Supaya kamu berhasil. Jangan sombong. Itu anak. Belajarlah anak-anak rendah hati. Supaya kamu berhasil. Tetaplah sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Ini anak. Sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Sudah mendengar, mengerti, percaya, yakin, praktekkan. Praktekkan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ini orang-orang muda. Orang muda itu mau tahu semua. Ya, mau tahu, mau gini. Dia nggak mau tahu itu dosa atau salah. Tapi untuk dapat mencegah supaya dia suci, hanya dengan firman Allah. Dikasih uang mungkin tambah jahat. Ya, berprestasi bisa aja tambah licik. Tapi kalau diberi firman, ya, diberi firman, maka dia bisa menjaga dirinya. Bisa menjaga kesuciannya. Sebab hanya firman Allah yang mampu menjaga para kaum muda. Anak-anak muda. Anak-anak. Untuk kamu bisa bertahan. Hanya firman yang mampu menjagamu. Untuk bisa bertahan hidup suci. Sehingga tidak berdosa. Disinilah kamu akan ditinggikan oleh Tuhan. Mulai sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita akan ditinggikan sampai ke awan-awan permai. Tuhan akan meninggikan. Jadi asal jangan sombong, jangan angkuh, tetapi sungguh-sungguhlah mendengar firman. Hanya firman Allah yang sanggup untuk menjaga para kaum muda bisa hidup suci. Inilah kaum ibu, kaum bapak, dan kaum anak. Jadi semua harus dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan otak. Tapi dengan firman. Ini yang sanggup untuk menolong rumah tangga kita. Dunia hanya bersifat sementara. Zaman semakin sulit. Tetapi firman Tuhan, iya dan amin. Kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pengajaran tentang nikah ini Tuhan. Supaya kami tidak tergelincir, tidak jatuh dalam dosa. Sebab zaman Nuh, zaman Lot akan terulang kembali di akhir zaman ini. Akan banyak dosa-dosa homoseks, dosa-dosa lesbian, dosa-dosa kawin cerai. Inilah yang dipergunakan setan untuk menghancurkan nikah-nikah di akhir zaman ini Tuhan. Dan kami sudah mendengar nasihat-Mu Tuhan. Terima kasih. Jamah kami semua urapi Tuhan. Urapi Roh Kudus supaya semua pendengar di sini maupun para pendengar di Facebook, mereka bisa mengerti, percaya dan yakin. Sehingga firman-Mu mendarah daging dan dapat dipraktekkan. Tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi kami. Dan nikah kami menjadi kemuliaan. Sampai satu waktu kami akan diangkat masuk dalam nikah rohani.
Inilah yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Inilah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berikan kami kekuatan dengan Roh-Mu untuk kami bisa praktek firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.